Bapa, kami datang di hadapan Engkau. Kami bawa hidup kami bawa cinta kami. Kami bawa setiap doa di hadapan Engkau. Kami bawa setiap jiwa-jiwa di hadapan Engkau. Biarlah apa Tuhan yang boleh terjadi. Ini setiap kami barisan di bawah. Kami rindu Tuhan, kami rindu. Sampai miliaran jiwa diselamatkan.
jiwa diselamatkan sampai kejauhan dan dituntaskan kami lakukan sebagai bahagia menyembah cinta padamu Tuhan sampai kami diangkat di awan-awan seperti
kami Tuhan. Pilih kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bekerja dan berkarya Allah setiap kami anak-anakmu Tuhan. Biar hidup kami boleh jadi berkat, biar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan kami mau sambut Engkau, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Biar setiap kita diberkati, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang di rumah? Saya percaya setiap kita luar biasa. Amin. Tuhan mau setiap kita belajar yang namanya mengucap syukur. Apa? Sama-sama katakan sekali lagi, belajar apa? Mengucap syukur. Mari mengucap syukur dalam segala hal. Mari bersuka cita sebab Tuhan baik. Mari memuji Dia, tinggikan Dia, memuliakan Dia.
buka hati kita bersorak Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan izinkan segala sesuatunya boleh terjadi. Semua diizinkan untuk Tuhan mau bekerja dan berkarya, untuk Tuhan mau menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Percayalah Bapak Ibu Saudara, waktunya pasti yang terbaik buat setiap kita. Sesuatu terjadi, Tuhan kami percaya Tuhan. ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya
waktumu yang terbaik yang Tuhan nyatakan buat setiap anak-anakmu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar semuanya yang dari Engkau dan hanya Engkau sendiri berbicara, hanya Engkau sendiri akan berkata-kata, Engkau sendiri akan menegur, menguatkan setiap kami, menopang setiap kami, membangkitkan roh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan setiap kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Dan Bapak Ibu yang tinggal di rumah-rumah masih stay at home, bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bicara tentang keluarga, tentang kebahagiaan yang tidak biasa. Kalau orang dunia, kita tahu, oh ini tetangga saya itu keluarga itu bahagia juga loh Pak, padahal di luar Tuhan. Yang diperlihatkan apa coba? Dia punya rumah 2, rumah gedung Pak. Dia punya usaha sukses, jadi bahagia mereka. Yang digambarkan itu adalah hal real, tapi yang duniawi. Orang Kristen bahagianya berbeda. Orang Kristen karena itu dikatakan kebahagiaan kita itu yang tidak biasa, yang tidak sama dengan orang dunia. Kalau kita bahagia artinya ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita ilahi di dalam Tuhan. Kita semakin mendekat, hanya dekat Allah saja aku tenang, ada ketenangan. Itu kebahagiaan kita. Bukan kebahagiaan orang dunia. Orang dunia yang bisa rumah saya gedung. Loh kalau dia nggak ada kenikmatan, menikmati yang percuma. Nggak ada kuasa untuk menikmati yang percuma. Nah itu bedanya orang Kristen di situ. Sehingga kalau kita lihat, saya lihat sendiri, misalnya saya kasih contoh anak saya, kalau dia rajin kayak Gerson kemarin, uang kamu tinggal berapa com? 130.000, mau diberikan pada Tuhan dah, ya yang 100.000, nanti kali 10.000 nggak sekalian buat apa? Lalu dia pakai nama cicitnya, saya bahagia. Ya orang dunia enggak, jangan anak kecil masih gini. Kadang-kadang orang tuanya, kamu tuh ngakali anak kecil, siapa sih ngakali? Beda, pemikirannya beda. Yang masih duniawi dengan yang rohani beda. Dia pikir perbuat Tuhan itu kunci berkat, itu berkat selanjutnya. Gak ada orang bersepuluhan kemudian tambah jadi miskin. Kalau kita udah didamaikan dengan Tuhan, minta ampun atas dosa, atas kesalahan, udah selesai. Allah itu setia, Allah itu adil kok. Kita dipakai lagi. Dan itu adalah semua kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa. Tidak ada orang yang rajin perpuluhan gereja, dia terus rajin, cukup berdiri juga, tapi ingat sudah damai belum dengan Tuhan? Hanya luarnya tok, hatinya belum. Yang Tuhan itu hati kita kok, bukan luarnya kita, bukan perpuluhannya gede diberkati, perpuluhan kecil, bukan itu. Hati kita itu bagaimana? Kali itu Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situ terdapat kehidupan. Orang yang menjaga hati dengan waspada terhadap kuasa gelap, hidup selama-lamanya. Yang gak bisa jaga hatinya, kecewa, kepahitan, matinya di neraka itu. Jadi antara mati hidup kita harus tahu, oh hidup berarti di surga, mati berarti di luar surga. Di mana itu? Terserah kita, jadi kepilihan di tangan kita. Kita udah ngerti kebenaran, gak berani bertindak. Sampai hari ini belum damai dengan Tuhan. Itu pasti orang itu gak pernah datang di mesbah keluarga, gak tahu damai dengan Tuhan itu gimana Pak. Salah diri udah diajar ya. Tinggal minta ampun, minta atas dosa atau kesalahan kita pada Tuhan, dengan sengaja atau tanpa sengaja. Itu aja gampang. Jadi kita mau bertobat gak sungguh-sungguh pada Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita lihat di sini, berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan. Jadi
Jadi orang kalau suka dengan Taurat, dengan firman Tuhan, perintah Tuhan, dia udah disebut bahagia, hidupnya pasti berbahagia, pasti. Dan ada orang dia sukanya di gereja tahu firman Tuhan dilakukan tapi percuma, keluarganya berantakan, suaminya hilang, istrinya hilang, anaknya hilang, tidak mungkin. Firman Tuhan berbahagialah. Jadi orang itu berbahagia macam-macam. Salah satunya dia yang kesukaannya dalam Taurat kita udah baca. Kemudian Mazmur 2 ayat 12. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berarti kan berbahagialah orang yang berlindung pada Tuhan. Firman Tuhan berkata siapapun yang berada pada dia tidak akan pernah dipermalukan. Memang waktu Tuhan bukan waktu kita, jadi kita nyanyikan. Tapi berlindung pada Tuhan berbahagia, pasti berbahagia orang itu. Jadi banyak segala macam cara. Ada 1001 cara untuk berbahagia menurut kekristenan. Orang-orang rohani jadi enak dengan orang dunia. Saya belum punya mobil, sudah berbahagia orang Kristen karena dia berlindung pada Tuhan. Kemudian kita udah baca Mazmur 32 ayat 1. Bagian orang yang diampuni dosanya. Dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Jadi orang kalau diampuni sudah berdamai dengan Tuhan, mesti hidupnya berbahagia. Kita nggak usah cari yang ini itu, dapat ini itu tidak apa. Belum cari itu sudah berbahagia, enak menikmati. Sehingga orang dunia meri sama kita, bukan kita meri sama orang dunia. Kita cukup diampuni dosanya sudah berbahagia. Mazmur 33 ayat 12. Mazmur 33 ayat 12. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Jadi berbahagialah di sini keluarga atau orang yang Allahnya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia tahu itu dia berpegang teguh. Salah satu anaknya nikah dengan bangsa asing, dia tahu bangsa asing itu apa. Oh jangan, nggak boleh. Dia nanti. Tapi yang berbahagia adalah yang percaya pada Yesus Kristus Tuhan. Lagi Mazmur 40 ayat 4. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang yang lemah. Biasanya orang yang lemah kita perhatikan, wah coba melu Pak, saya tak peduli. Tuhan itu memperhatikan orang yang lemah. Dia lihat orang buta, ingin supaya melek. Dia lihat orang lumpuh ini berjalan kok. Sementara kita Roh Kudus di dalam kita katanya, tapi nggak pedulian, nggak bisa. Jadi orang yang memperhatikan orang yang lemah di bawah kita, perahunya kosong, mesti berbahagia dia. Dia melihat orang di bawah kita berbahagia, dia wah aku bersyukur ya, berarti keadaanku ini sudah lebih baik dari dia. Syukur. Kecuali kita memang nggak pernah memperhatikan orang yang lemah, orang yang kuat terus, kita maunya nodong terus, minta terus. Tapi dikatakan yang memperhatikan orang yang lemah, kita pasti berbahagia, bisa mengucap syukur pada Tuhan. Jadi ini yang terjadi pada kehidupan orang Kristen, bagaimana berbahagia. Firman Tuhan sudah ajarkan, yang sudah kita baca, kita Mazmur semua selesai. Dikatakan berbahagia A, berbahagia B, berbahagia C, berbahagia. Dan dalam praktek harus dikembangkan. Saya berbahagia kalau ada jemaat ikuti baca, mau benar-benar baca firman Tuhan, ya saya berbahagialah. Saya anggap keluarga saya sendiri, yang penting anak saya ikut berbahagia saya. Saya sendiri sebagai orang tua, meskipun dengan secara daging, melihat mereka saya berbahagia, oh enak kalau orang berbahagia itu sudah gede. Kalau orang nggak nurut, oh orang nurut nggak berbahagia. Jadi semakin supaya kita semakin dipercaya, kita harus ngerti. Firman Tuhan berkata apa? Orang baik banyak, tapi dari mana kita dapatkan orang yang setia? Artinya apa? Orang setia itu susah sekarang. Karena Tuhan berkata setialah sampai di garis akhir. Kenapa? Banyak dia balik setiap orang itu banyak yang kalah di tengah jalan itu orang yang setianya nggak boleh sampai di garis akhir.
baru di tengah jalan ini aku setia Tuhan aja, izinkan masalah gonangan asli ini nggak setia udah ngomel atau isinya. Jadi nanti kebahagiaan keluarga itu yang tidak biasa, bukan seperti orang dunia, harus ngerti kita. Jadi kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, kita pasti bisa menjadi bahagia karena ini firman Tuhan, ya dan amin. Namanya dikerok yang di atas singer, biaya terus, bocor sana biaya semuanya. Tapi lihat Tuhan itu mencukupkan semuanya. Kalau kita mau sungguh-sungguh pada dia, tapi kita harus berhikmat sungguh-sungguh. Apalagi sekarang kita tingkatkan setiap kali ibadah dengan makan harus berhikmat semuanya. Kalau enggak, orang cuma jalan yang menonton Tiongkok, enggak pernah dipeni sama Tuhan. Piye? Katanya Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan hidup dia pasti ngasih tahu harus begini, makanya harus begitu. Saya jalankan. Enggak malu, enggak, saya enggak pernah malu soal itu. Karena tanpa menabur enggak bisa menuai. Jadi kita harus tahu sungguh-sungguh. Bagi saya malah menguji berkat Tuhan. Saya ingin berkat itu mengejar kamu. Karena kita lebih banyak butuh berkatnya daripada kita memberikan penaburnya itu. Berkat yang kita butuh lebih banyak, tapi ya benar. Bisa diam aja sebenarnya. Di PHK sebenarnya orang hidup sekarang di PHK enggak. Saya mesti mikir ke Tuhan, Tuhan di PHK yuk gimana? Ya kalau memang ada pekerjaan lain, kalau Tuhan punya rencana, sudah belum berdamai dengan Tuhan punya rencana ya nggak tahu. Karena nggak bisa segampang itu. Ada beberapa rahasia mengalami tadi ya kebahagiaan yang tidak biasa. Kalau kita mau, yang pertama yaitu buang hati yang serong. Hati yang serong itu apa? Namanya juga serong. Harusnya lurus kebenaran. Serong kiri, serong kanan, menyimpang. Kalau orang udah serong keluarga, ayah serong, istri serong, dalam keluarga itu nggak bahagia. Jadi buang hati yang serong. Kalau hati kita mulai serong dari kebenaran, dibuang itu. Dan taunya dari mana? Kadang-kadang kita nggak tahu. Hatiku udah serong. Ya budi-budi pasangan yang kasih tahu. Ojo pasangan itu, rasa urusan lah aku. Ojo niru Pak Pendeta lho. Piye loh? Banyak orang gitu. Nggak mau ditegur soal serong. Buang hati yang serong. Kalau saya lagi hatinya serong nih, serong itu ya lama-lama serongnya banyak nih. Pertama masih kecil, merahnya kecil, lama-lama banyak, menjauh daripada surga. Kalau saya tahu ya saya kasih tahu kok. Jangan serong terus itu. Kembali lagi ke jalan kebenaran. Bagian saya seperti itu. Banyak orang nggak berani. Serong lah, lebur neraka orang mau lah. Saya katakan neraka bukan untuk kita, neraka itu untuk malaikat yang kita menyembah Tuhan, tapi tiba-tiba malaikat itu bisa berbalik arah. Dia ingin disembah seperti Tuhan, ingin jadi Tuhan. Itu malaikat yang seperti itu yang masuk neraka, yang dimiliki oleh Lucifer. Manusia itu enggak, dicari sama Tuhan. Ayo bertobat, dia pakai kita makanya. Kenapa enggak pakai malaikat? Supaya kita dapat mahkota. Kalau kita dapat mahkota, lalu gimana? Ya mimpi kita jadi kenyataan lah. Kenapa orang takut bermimpi? Dia enggak bertindak dalam kebenaran. Jadi buang hati yang serong dari kebenaran. Jadi awalnya orang yang serong itu tidak sadar bahwa dia serong. Awalnya tidak sadar. Karena hati yang serong itu terjadinya begitu perlahan-lahan. Sedikit, kecil, rapopo. Lama udah gede, kita balik ke jalan lurus, wah jaraknya udah gede banget. Makin serong, makin menyimpang, udah gak bisa lagi terlambat. Jadi hati yang serong masih bisa diluruskan kembali. Caranya adalah dengan mengakui apa? Dosa kita, kesalahan kita. Firman Tuhan berkata, iya Tuhan setia, Tuhan itu adil. Kalau kita mengakui, Dia pasti mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Tapi kalau kita nggak pernah mengakui, aku ini salah kurang, ya angel. Kesalahan kita saja nggak sadar. Jadi pemulihan bisa terjadi kalau kedua hati pasangan itu mau merespon dengan positif. Jadi kalau kita bisa mengakui dan juga bisa memaafkan, maka keluarga atau pernikahan akan dibawa ke dimensi kebahagiaan yang belum pernah kita rasakan sebelumnya.
Tapi nggak mungkin Pak, yang suami berkata, isi saya memang seperti itu, wesan ngono. Coba salah sing lanang opo aja delok ngono sih. Jangan lihat kesalahan seseorang. Semua orang itu nggak ada yang sempurna, ada plus ada minusnya. Lihat negatif kita. Oh iya, aku tiap bulan sebagai kepala keluarga nggak pernah ngasih uang. Kasih uang, mungkin dia sadar istri kita, ya tak kayak 250.000. Saya dapat sekian, kamu apa 500.000. Belum pernah kita melakukan yang suami sekali-kali coba melangkah, istri biar kaget, biar terharu di situ pemulihan keluarga. Kadang-kadang nggak mau kita menyalahkan orang lain aja, yang dilihat negatifnya saja. Semua orang ada negatif, tapi juga ada positifnya. Kemudian kita juga harus tadi selain serong miliki roh takut akan Tuhan. Bukan Tuhan seperti hantu, tapi roh takut akan Tuhan itu aku pengen jadi perintahnya, ditanya harus punya roh takut akan Tuhan. Saya jalankan Dan biasanya orang yang memiliki roh takut akan Tuhan itu ada bonusnya. Dikatakan anak cucu akan mewarisi bumi. Yang diwarisi apa? Ada 3 macam warisan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah warisan jasmani. Itu warisan harta, bisa rumah, bisa tanah. Nanti kalau saya meninggal, itu ada tanah 5 hektar di depan, jangan dijual. Ya, nanti dijual rame-rame. Wah, tanahnya Pak di depan itu udah 5 hektar. Saya minta jangan dijual. Anak saya juga kasih tahu, nih kamu juga jangan dijual tanah itu. Nah kenapa nggak boleh dijual? Itu bukan tanah saya bilang. Jadi orang yang memiliki roh takut akan Tuhan, Mazmur 25 ayat 12. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. 12. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Berarti kan yang takut akan Tuhan, anak-anak cucunya semua mewarisi bumi. Bayangin. Artinya orang yang takut akan Tuhan akan menetap dalam kebahagiaan. Banyak ayatnya. Jadi kita tahu. Kemudian ada warisan yang lain, warisan jasmani juga warisan jiwa. Itu bicara tentang pengetahuan dan skill, keterampilan. Anak kita bisa punya keterampilan, ada warisan yang didapat dari orang tuanya. Warisan jiwa yang kedua yaitu pernikahan orang tua yang bahagia. Itu warisan bagi anak-anaknya. Orang tua aku bahagia banget, itu warisan. Sering kita nggak sadari, kita maunya sendiri, ribut, ngene ngono. Orang peduli be anak kita, padahal itu warisan. Dan yang ketiga adalah warisan rohani. Ini warisan jiwa. Tadi saya katakan jasmani itu baik warisan. Warisan jiwa itu sangat penting. Tapi warisan rohani jauh lebih penting karena memiliki dampak kekekalan selamanya. Itu warisan rohani. Bicara tentang karakter, hidup yang mencintai Tuhan, hidup yang selalu menyenangkan Tuhan. Ini salah satu warisan rohani yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita seperti itu, senang harusnya kita punya karakter ilahi. Itu yang saya bentuk pada anak saya, terus tak bentuk. Kemarin Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Bersih kelakuannya berarti karakter ilahi. Jadi kita punya karakter ilahi dan ini menurun di anak-anak kita. Kenapa bangsa Kanaan bisa dibenci dan dikutuk? Salah satunya adalah akibat Ham yang merupakan bapak Kanaan saat itu. Ham melihat orang tuanya Nuh sedang mabuk. Dia mabuk, dia nggak sadar sampai telanjang loh itu. Yang dilakukan saat itu, Ham melihat ayahnya Nuh seperti itu, bukannya ditolong dan diberi pakaian, malah keluar sambil tertawa dan menceritakan kepada kedua saudaranya itu Ham. Tapi respon Sem dan Yafet berbeda.
mereka tidak mau melihat aurat ayahnya, mereka tidak menertawakan, bahkan mereka menutupi tubuh ayahnya. Itu adalah peristiwa yang kelihatan sepele, tapi ternyata respon mereka berdampak besar terhadap hidup bahkan anak-anak mereka. Sem dan Yafet diberkati, sedangkan Ham dan Kanaan dikutuk. Saya yakin Ham akhirnya menyesal atas kebodohan yang dia lakukan itu. Jadi Tuhan mau ada karakter ilahi yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita, mempengaruhi masa depan kita. Jangan, aku udah berbuat baik. Firman Tuhan berkata, sebaiknya kita mengasihi musuh kita sekalipun kita merasa rugi. Tidak ada yang rugi, tidak ada yang rugi. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengerti yang kita kerjakan. Kita melakukan titah-titah yang sudah ada ayat-ayatnya, yang kita lakukan dan harus sungguh-sungguh dipraktekkan dalam kehidupan kita. Jadi saya ajak untuk kita sangat berhati-hati dengan yang kita lakukan. Dampaknya bukan hanya akan kita rasakan seorang diri, tapi bisa memulai keluarga kita, bahkan keturunan kita nantinya. Karena itu berikan warisan kepada anak cucu kita dengan karakter ilahi dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, apa yang sudah Kamu sampaikan. Kemuliaan Tuhanlah yang akan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa buat mereka yang di PHK, juga buat mereka yang sakit. Tuhan memberkati secara khusus tubuh jasmaninya. Kami tetap percaya mujizat itu tetap dinyatakan hari-hari ini. Kuasa biru darah Yesus, kuasa yang tanpa batas masuk dalam hidupnya, dalam kesehatannya Tuhan, sehingga sakit penyakit Tuhan sembuhkan. Tuhan angkat sakit penyakitnya. Tuhan berkati dengan mujizat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demi nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.